Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah, sore ini saya ditemani oleh salah satu widai suara ahli utama BPSDM Hukum dan HAM, yaitu Bapak Slamet Yuswanto SHM Hum ya Pak. Betul. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu sama-sama untuk ngobrol santai sama kita. Ya. Nah, Ya. kali sahabat kita yang nonton ini sudah sering mendengar karya tulis ilmiah dan lain-lain, tapi mungkin ada yang belum mengerjakannya, belum pernah mengerjakannya, atau mungkin pernah mengerjakan tapi mengalami kesulitan. Nah, Pak, pertama langsung nih Pak. Baik. Kalau bagi orang yang mungkin sudah pernah menulis karya tulis ilmiah mungkin gampang, tapi sebenarnya bagi yang belum tahu dulu nih, karya tulis ilmiah itu hakikatnya apa Pak? KTI itu sebenarnya bukan ketan hitam ya. Ketan hitam ya Pak. Jadi ini sebenarnya sebagian besar ya ini momok, tapi sebagian besar juga momoknya menikmati. Hantu ya, bukan pakai bahasa daerah yang lain. Momok dalam arti menakutkan ya. Iya. Ya karena beberapa hal yang kurang mungkin membaca sehingga mereka kesulitan, sama seperti saya waktu dulu juga kayaknya kok nyerimet bener gitu loh. Karya tulis, karena karya tulis itu sebetulnya ya kalau kita bahas lebih itu hanya 3 kata kan. Iya. Karya, tulis, dan ilmiah. Kalau karya itu sesuatu usaha, hasil usaha. Kalau tulis ya tulis menulis dari angka, huruf dan lain sebagainya kan, kata-kata, kalimat ya. Iya. Nah terus ilmiah itu ini yang berkaitan dengan pengetahuan yang secara menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan pengetahuan. Nah inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang bagaimana bisa menulis dengan kaidah-kaidah sesuai dengan keilmiahan tadi, misalnya dengan rasionalitas atau mungkin dengan objektivitas, ada fakta-fakta yang mendukung, ada data yang bisa disampaikan. Itu yang dikatakan dengan ilmiahnya di sana. Oh, jadi karya tulis yang bukan fiksi ya Pak ya? Ya, bukan fiksi. Menggunakan data-data yang akurat sesuai dengan kaidah penulisan dan dasar-dasar hukum yang ada. Tidak hanya dasar hukum, dasar-dasar pengetahuan. Betul, pengetahuan juga. Ya. Oke. Karena bentuknya kan juga macam-macam. Kalau yang fiksi maupun non fiksi. Kalau yang fiksi itu atau juga bisa juga yang populer atau non populer juga bisa. Oke. Misalnya kita menulis bibliografi itu non populer, populer, bahasa sehari-hari. Tapi ketika kita menulis bahan ajar, misalnya modul atau buku-buku yang untuk digunakan sebagai bacaan, itu biasanya ilmiah yang non populer. Nah ini bisa dibedakan. Buku hasilnya pun bentuknya bisa buku, bisa jurnal, bisa makalah dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau contoh tadi KTI tadi apa aja Pak? Nah tadi bisa aja bentuk makalah, bisa aja dalam bentuk jurnal, naskah atau buku. Oke. Nah semuanya. Nah kita udah masuk ke contoh nih contoh-contohnya itu. Nah tinggal kita bagaimana, karena satu sama lain kaidah penulisannya juga berbeda sesuai dengan kalau jurnal sesuai dengan template yang disediakan oleh pemilik jurnal. Masing-masing beda Pak instansi? Masing-masing beda instansi dan berarti masing-masing jurnal pun berbeda. Ada yang meletakkan latar belakang, ada yang meletakkan metode dalam satu subbab, tapi ada yang tidak. Nah, itu tergantung template-nya saja. Berarti istilahnya kalau jurnal Kemenkumham dengan jurnal Kementerian Keuangan berbeda ya Pak? Sangat beda. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri ada banyak yang akreditasi, non akreditasi juga beda semuanya. Kalau karya tulis ilmiah yang pakemnya sudah sama Pak, ada nggak Pak? Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Hanya sistematika secara garis besarnya sama. Mirip ya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua Pak, manfaat dari KTI ini sebenarnya untuk apa selain untuk persyaratan nilai gitu. Ya. Di luar persyaratan akademis, di luar untuk pengumpulan akredit. Walaupun setelah Permenpan juga ada angka kredit, tapi bentuknya berbeda. SKP. Ya. Tapi dalam secara umum, menurut saya ada paling tidak 5 poin. Ya. Pertama, mengembangkan ide. Mas Sopi ketika, mohon maaf, duduk melamun atau misalnya pas sendirian, kadang-kadang ide muncul. Iya Pak. Ide yang baik. Ide yang baik untuk menerobos atau inovasi apapun lah ya. Katakan misalnya kita di jalan,
Kemudian ada orang ketabrak nggak pakai helm, mohon maaf, retak kaki kepalanya. Nah, langsung timbul ide, apa penyebabnya dia? Mungkin salah satunya nggak pakai helm. Betul. Nah, terobosannya itu nggak pakai helm. Kenapa dia nggak pakai helm? Apa mungkin dia pede atau tidak tahu atau memang sengaja? Lalai Pak ya. Sengaja lalai atau memang nggak baca undang-undangnya. Nah, itu kan masalah. Nah, artinya mengembangkan ide itu bisa dari mana saja. Dari pengamatan observasi kita sehari-hari atau dari bacaan. Timbul ide itu seketika. Nah, kelemahan kita kadang-kadang ketika menemukan ide tidak ditulis. Oke. Itu kelemahan kita. Catet tuh. Ya. Kalau ada ide langsung tulis Pak ya. Nah, ada ide mau tulis apapun nanti mau dikembangkan kapan itu urusan nanti. Tulis di HP juga bisa kok. Ya, gampang sekarang kan nulis di mana saja bisa. Nah, itu kelemahan kita kadang-kadang ya. Jadi poinnya adalah mengembangkan ide. Kedua itu bagaimana kita bisa menganalisis masalah. Kalau sudah ide muncul, pasti nanti kok kenapa sih orang nggak pakai helm? Masalah kan jadinya. Iya, isu nah, ya. Isu. Sehingga itu mengembangkan. Apa dianalisa pasti. Nah, muncullah itu analisa kita. Nah, ini berkaitan dengan penguasaan pengetahuan. Artinya, yang ketiga, seberapa banyak sih pengetahuan kita untuk mengupas masalah itu, untuk menganalisa itu. Berarti istilahnya menambah pengetahuan. Mau tidak mau Pak ya. Mau tidak mau timbul masalah, pasti kita akan secara normal ya. Cari Pak ya. Kita akan berpikir apa sih. Nah, pengetahuan atau sejauh mana pengetahuan kita terkait masalah tersebut. Nah, itu menjadi fokus. Betul. Fokus penulisan nanti ketika menemukan. Jadi utama memang masalah dan ide. Keempat menuangkan ketika sudah ketemu analisisnya, bagaimana kita menulis berkaitan dengan kalimat. Oke. Ini nomor 4 Pak ya? Ya, artinya kalimat itu harus dibuat yang terang, efektif, tidak mengulang-ulang. Oke. Menggunakan bahasa yang baik dan benar, istilahnya dengan PUEBI kalau sekarang atau IYD dulu ya. Jadi harus ada juga rasionalitas dalam membuat tata kalimat susunan. Contoh misalnya penumpang akan berhenti setelah penumpang akan turun setelah bis berhenti. Seolah-olah itu baik, seolah-olah itu benar, padahal itu nggak benar. Oh iya Pak. Masa setelah berhenti, berarti kalau bis setelah berhenti kan jalan. Bis setelah berhenti kan jalan, masa jalan kok penumpang turun? Oh iya. Nah, ini rasionalitas dengan efektif. Penumpang akan turun setelah bis pada berhenti. saat bis berhenti. Oh iya. Bukan setelah. Tapi orang kan ketika mengilustrasikan, oh ini benar. Oh, masa bis setelah berhenti kok penumpang turun? Iya. Keseret-seret. Tabrak. Keseret-seret. Berarti keempat itu kemampuan mengasah skill kemampuan menulis Pak ya? Menulis dengan kalimat-kalimat yang efektif dan rasional. Itu yang paling utama. Dan kemudian terakhir misalnya dengan menaikkan popularitas kita. Misalnya kalau kita menulis, kemudian ditaruhlah di dunia maya di jurnal ya, yang bisa diakses. Paling enggak kan orang akan membaca, oh tulisan Pak Sofi ini. Berarti kan ingat syukur-syukur menjadi referensi orang lain. Tentang helm tadi ya Pak? Nah, karena kebanggaan penulis sesungguhnya hanya bagaimana dia bisa dimanfaatkan orang lain sebagai referensi. Dikenal ya Pak ya? Dikenal, hanya itu saja. Dikenal dan bermanfaat. Kebanggaannya di sana sesungguhnya. Ya. Jadi banyak Pak yang manfaat KTI ya, ini. Itu walaupun sebagian orang berpikir, aduh gue suruh nulis KTI ini pasti bakal pusing gitu ya. Ya tapi sesungguhnya itu kebiasaan saja. Sering. Kalau orang biasa kan sama dengan bahasa lah ya. Kalau orang sering ngomong ya pasti bisa bahasa apapun. Betul Pak, betul.